Mukta, tangan ayahmu terikat karena kau masih mendengarkan kebohongan ini. Yang aku ketahui tidak diketahui orang lain. Sayang, ibumu menyayangi semua orang. Termasuk juga Ica. Dan apa balasan yang dia dapatkan? Penderitaan. Tanya kepadanya, kenapa dia pergi dan meninggalkan segalanya? Selama bertahun-tahun, apa pernah dia bertanya, apakah kau masih hidup? Apakah dia pernah menelpon kakekmu dan menanyakan kabarmu? Apa dia sudah bersumpah untuk diam atau menjadi seorang pertapa? Tanya padanya. Sampai sekarang dia hanya cemas tentang usahanya. Kenapa dia tidak pernah bertanya tentang putrinya? Sayang, aku tidak senang menunjukkan kesalahan ayahmu, tapi katakan padanya. Apakah selama ini aku pernah bicara hal buruk tentang ayahmu? Gambaran apa yang aku ciptakan dalam pikiranmu tentang ayahmu? Tapi dia kembali sebagai penyelamat untuk Ica. Ratore, apakah kau tahu apa yang keluarga istrimu alami dan apa yang harus mereka terima selama 18 tahun terakhir? Mereka yang kau kasihani, merekalah yang membeli rumah Jogi Takur. Sekarang mereka menguasai rumah itu. Dan dia, putrimu, tinggal di sana karena belas kasih mereka. Kau tahu itu? Keadilan macam apa ini? Mukta memang benar. Kau hanya foto yang ada di dalam bingkai. Itu saja. Ayo kita pergi, Mukta. Mukta, kau tidak boleh pergi. Sayang, ayo kita pulang. Orang-orang yang menyayangimu sedang menunggumu. Mukta, jangan pergi. Aku ingin bicara denganmu. Nenek, camkan ini. Mukta adalah putri Raghuvendra Pratapratore. Jika kau mencoba menyesatkan dia, hanya dewa yang bisa menolongmu. Nenek, aku tidak menyerah kepadamu. Aku menyerah kepada putriku. Ya, dia putriku. Sekarang aku belum menangkan hak menjadi ayahnya. Walau Mukta menganggapku ayahnya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyesatkan dirinya. Apapun yang terjadi, aku telah kembali untuk mengakhiri permainan mereka. Ibu bukan orang biasa untukku. Dia sudah seperti Dewi. Katakan padaku, Miti. Apa hubungannya denganku? Kami bahkan tidak punya hubungan darah.
Usiaku baru 5 tahun saat aku datang dalam kehidupan ibu. Bahkan setelah selama ini, dia tidak pernah membuatku merasa aku ini bukan putranya. Jika ibu tidak ada, maka aku sudah lama tiada. Dengar, Miti. Pamanku sendiri mencoba melenyapkanku saat aku masih kecil dulu. Tapi ibu menyelamatkan hidupku dengan mengorbankan dirinya. Walaupun ibu kandungku masih hidup, dia tidak akan bisa melakukan semua yang ibu lakukan padaku. Dan orang asing yang selama ini kau percaya, dia punya niat jahat untukmu. Yang orang itu katakan hanya setengah dari kebenaran. Miti, tolong percayalah padaku untuk kali ini saja. Miti, aku kakakmu. Tidak mungkin membiarkan hal buruk terjadi. Ibu kita itu, dia bukan orang jahat, Miti. Baiklah, kakak. Apapun yang kakak katakan, aku mempercayai semuanya. Aku akan percaya bahwa semua yang kakak katakan itu adalah kebenaran. Jawab satu pertanyaanku dulu, Kak. Saat ibu masuk ke penjara, mengapa dia tidak menyerahkan aku kepada ayahku? Jika tidak punya ibu, setidaknya aku akan mendapatkan kasih sayang dari ayah. Dia tidak menyerahkan aku kepada ayah, karena aku bukan anak Tidak. sah. Tidak. Kau bukan anak yang tidak sah. Kau bukan anak seperti itu, Miti. Orang tuamu juga menikah. Dan kau anak sah mereka. Jika kau tidak percaya padaku, silakan saja nanti. Tapi tolong percayalah padaku sekarang. Miti, kau bukan anak yang tidak sah. Miti, dengar. Kau bukan anak yang tidak sah. Kau bukan anak seperti itu. Keinginan terakhir ayah tidak bisa dipenuhi. Sampai akhir Yufi tidak mau bicara padanya. Dia bahkan tidak mau duduk dengan ayah. Sepertinya Tej kembali untuk menyakiti ayah. Ayah juga ingin memanggil pengacaranya. Itu pun tidak terpenuhi. Mungkin ini ada hubungannya dengan surat wasiat kakek. Mungkin itu sebabnya kakek ingin memanggil pengacara. Pengacaranya akan datang besok kan? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku pikir putriku sudah tiada. Tapi seorang malaikat menyelamatkan dirimu, Mukhtar. Dia menemukanmu dan juga memelukmu. Dan memberimu kasih sayang seorang ibu dan menjaga dirimu. Dan malaikat itu bernama Ija. Kau tidak akan bisa terus-menerus menghindariku, Muku-Nuku. Cukup.
Aku sudah muak. Dia menggunakan diriku sesuka hatinya. Dia meminta bantuanku kapanpun dia menginginkannya. Yufi, aku sangat sedih. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin memberitahu beberapa hari yang lalu aku memberi kartu SIM yang baru dengan fasilitas nomor privat. Tapi aku takut kalau nanti ada yang tahu itu nomor kita. Yufi, hanya kau yang bisa membantuku. Tapi saat Yufi menelponnya, dia malah mengabaikan diriku. Wah, sahabat yang luar biasa. Sahabat luar biasa. Keterlaluan, Mukta. Sekarang aku harus memberimu pelajaran yang berharga. Kau pasti akan datang menemui Yuvraj. Yuvraj Singh Bundela tidak pernah melupakan hinaan yang dia terima. Tidak pernah. Aku selalu membalasnya. Selalu. Mukta sayang, aku membawa jus untukmu. Kau masih memikirkan apa yang terjadi? Aku sudah bilang kalau... Tapi Nenek, bagaimana kalau yang ayah katakan itu memang benar? Bagaimana kalau ibunya Miti benar-benar orang yang baik? Kalau begitu, aku telah membuat kesalahan yang besar. Demi dewa, sayang, apa yang kau katakan? Semua yang kukatakan itu adalah benar. Selama ini aku yang membesarkanmu. Sekarang Ratore, dia kembali begitu saja. Dia ingin menggunakan haknya dan juga menyesatkan dirimu. Sayang, semua itu tidak benar. Dia bohong. Demi dewa, aku melihat pujian kepada Ica mulai mempengaruhi Mukta. Semoga Mukta tidak bertanya kepada Jogi tentang kebenaran ini. Bantu aku, dewa. Surat wasiat ini dibuat oleh Tuan Baldev bertahun-tahun yang lalu. Hanya dia yang tahu apa yang dia ingin ubah. Menurut hukum, surat wasiat ini sah. Apapun yang ayahku kehendaki dalam wasiatnya akan kami hormati. Kami tidak punya keberatan apapun. Tolong bacakan. Aku Baldev Singh Bundela, putra Sumer Singh. Dalam keadaan sadar, dengan ini aku akan membagikan kekayaanku menjadi 2. 1 bagian untuk putraku Umet Singh Bundela. Dan 1 bagian lain yaitu milik putraku, Tej Singh Bundela. Selain 2 saksi, tanda tangan Tuan Baldev ada di sini. Yang kami takuti. Jangan takut. Apa yang kalian takuti?
Sekarang aku sudah kaya. Ha. Ada burung yang mendarat di bahuku dan mengatakan ini kepadaku. Kau akan mewarisi setengah kekayaan keluarga Bundela. Takur Tetsing Bundela. Hei Fir, cobalah untuk mengusirku dari rumah ini. Ibu, tolong minta dia pergi dari sini. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Ayo, cium kakiku sekarang. Coba saja kalau kau berani. Hei pengacara, katakan pada mereka apa akibatnya jika mereka merenggut hakku. Katakan. Fir, sudah. Masuklah ke kamarmu. Ayo. Suamiku, tunggu. Tunggu aku. Panas sekali. Ya Dewa, tolong lindungi keluarga ini. Pak, kau tidak boleh memakai alas kaki di dalam kuil. Kau? Aku mau katakan sesuatu. Iya, katakan saja. Apa yang telah dilalui Mimeti dan apa yang akan dia alami. Mukta ada di balik semua itu. Maksudmu, Mukta kami? Dialah yang mengirim pesan. Dialah yang mengirim gambar-gambar itu. Ya Tuhan. Kau mau kemana? Bicara dengan Miti. Dia tidak akan patuh padamu kali ini. Dia benar-benar menyebalkan. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan bicara dengannya. Mukta yang telah membuat keretakan di antara kalian berdua. Siapa
suamimu yang harusnya membuatmu bersikap setia. Hubungan macam apa yang kau jalani? Kau menikah dengan siapa? Apakah pernikahanmu ini tidak sah, Miti? Orang yang kau anggap sebagai putrimu sendiri adalah orang yang berusaha menciptakan keretakan di antara kalian. Maafkan aku. Aku merasa malu. Tidak, Tuan Ratori. Kenapa kau yang minta maaf? Ini sama sekali bukan salahmu. Ini hanya masalah yang harus aku hadapi. Waktu telah menentukan semua itu. Aku tidak perlu memberitahumu siapa yang ada di balik semua ini. Nenek. Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain nenek? Harusnya aku sudah tahu soal itu. Dialah orang yang telah mempengaruhi Mukta. Apa yang dia lakukan pada Tapasya, dia lakukan lagi pada putriku. Pada saat aku tahu putriku tidak menganggapku sebagai ayahnya, tapi dia menganggap nenek sebagai neneknya. Aku tidak bisa bicara dengannya sekarang. Termasuk pada Tuan Thakur sekalipun. Sejak aku pergi 18 tahun terakhir ini, keluarga Tuan Thakur sudah jadi keluarganya Mukta. Aku tidak mau menciptakan jarak di antara mereka. Setelah bertahun-tahun aku tidak bisa mengambil semuanya dari Mukta. Aku kembali setelah 18 tahun kemudian. Dia marah padaku selama 18 tahun ini. Aku tidak bisa tiba-tiba begitu saja menuntut hakku. Aku sama sekali tidak punya hak itu. Dia tidak akan menerimaku sebagai ayahnya. Dia tidak akan bisa menerima begitu saja. Apa yang tidak bisa dicapai oleh seorang ayah, bisa dicapai oleh seorang ibu. Sebuah batu yang dijadikan patung tetap saja batu bagaimanapun juga. Dan aku tidak percaya pada batu. Aku percaya pada kebenaran. Aku percaya pada kebaikan. Dan aku percaya pada kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang ibu yang tulus. Dan kau. Mungkin kau bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Maukah kau merawat Muktaku? Maukah kau menolongku untuk menjaganya? Seorang ayah butuh bantuanmu. Maukah kau berjanji untuk menjaga Mukta untukku? Maukah kau berjanji untuk menjaga Mukta buatku? Aku tahu itu sulit untukmu. Di satu sisi ada putrimu sendiri, dan di sisi lain ada Mukta. Tidak, Tuan Ratori. Miti sama pentingnya buatku termasuk juga Mukta. Tapi mendengar syarat janji itu, karena bertahun-tahun yang lalu, aku pernah berjanji pada ibuku. Persahabatanmu dengan Tapasya tidak ternilai, Nak. Hanya orang yang beruntung bisa memilikinya. Pastikan supaya dia bisa bahagia. Iya, Ibu. Aku janji. Aku akan pastikan agar Tapasya selalu bahagia. Satu-satunya perbedaan adalah
Mukta sekarang ada di tempatnya Tapasya. Kalau ini terlalu sulit untukmu, maka tentu saja aku tidak ingin memaksamu. Aku akan pergi. Tuan Ratore, Miti sama pentingnya buatku. Begitu juga dengan Mukta. Hari ini di kuil. Aku berjanji padamu atas nama dewa bahwa aku akan selalu menjaga Mukta. Aku akan selalu melindunginya. Dan aku juga akan selalu merawatnya. Dan ini adalah sumpah dari seorang ibu. Sekali kau, Yuvi. Kau kalah dari seorang gadis. Bahkan setelah berhari-hari, kau tidak bisa menemukan cara untuk balas dendam. Aku sudah kalah. Aku sudah kalah dalam permainan berikutnya. Yuvi! Hei, Yuvi. Hei, Yuvi. Tolong ajarkan aku bagaimana memakai dasi ini. Kakek, aku mohon. Suasana hatiku sedang tidak enak. Hah? Ada apa sebenarnya? Hei, apa masalahmu? Katakan. Pemarah sekali di usia semuda itu. Hanya ada dua alasan untuk itu. Yang pertama adalah tidak punya uang. Ini dia. Nikmatilah. Aku tidak mau, kakek. Oh. Artinya, alasan kedua. Wanita. Wanita, kan? Hei. Apa kau habis dilukai oleh seorang wanita? Hah? Tidak bisakah kau mengendalikan dia? Hah? Kita harus gunakan cara yang cerdik. Saat cara yang benar tidak berhasil, kalau kau tidak bisa mengendalikan dengan baik, maka hancurkan saja dia. Hancurkan egonya dengan cara tertentu. Agar dalam seluruh hidupnya dia tidak akan perlu keberanian untuk menghadapimu.
Mengerti? Ini. Ini saatnya menunjukkan kekuatan kita. Jebak dia. Gunakan uang untuk memancing. Miti yang telah menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian ibuku. Dengan cara yang sama aku akan menghancurkannya. प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, जो दिल में थी। Apa kabar? Aku baik-baik saja. Putrimu sudah kutemukan. Berhentilah melarikan diri. Atau kau masih berusaha lari dari masa lalumu? Kita berdua sama-sama mencoba melarikan diri dari masa lalu. Jauh dari masa lalu kita. Karena itulah kau harus pergi. Cinta itu masih ada. Tapi kau sudah melarikan diri dari masa lalumu, Tapasya. Lihatlah akibatnya. Masa lalu itu kembali. Kini dia kembali lagi. Nenekmu yang membawa kembali masa lalu itu. Dalam wujud putrimu. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia ulangi lagi dengan putrimu. Aku pikir putriku telah direnggut dariku, tapi malaikat telah menyelamatkan dirimu. Dia memelukmu dan juga menjagamu, memberikanmu kasih sayang seorang ibu. Wanita itu adalah Ica. Jangan terpengaruh olehnya. Kalau dia mengerti Tapasya,
Tapasya tidak akan pernah meninggalkan rumah. Apa kau percaya padanya? Apa kau tidak tahu bedanya antara yang benar dan yang salah? Itu adalah kebiasaannya yang mempengaruhi orang lain. Hanya dewa yang tahu kenapa aku jadi teringat-ingat kata-kata ayah. Tapi kenapa dia berbohong padaku? Semoga saja aku tidak memilih jalan yang salah. Halo? Muku-nuku, apa sekarang? Kau tidak mau menerima teleponku? Bukan begitu, Yufi. Aku hanya sedang banyak masalah saja. Dan kau bisa lupa orang yang selalu bisa mengeluarkanmu dari semua masalahmu. Yufi, aku tidak bisa menjelaskan padamu betapa beratnya masalahku sekarang. Kau tidak akan bisa menemukan solusi dari masalahku saat ini. Terlalu banyak pertanyaan yang menggangguku saat ini. Tapi tidak ada yang bisa memberikan jawabannya untuk pertanyaanku. Aku hanya tidak mengerti siapa yang harus kutemui dan menanyakan pertanyaanku pada siapa. Atau menemukan jawabannya. Aku mengerti. Seperti biasanya. Begini saja. Datanglah ke Casino Club. Kita akan berpesta. Kau akan merasa lebih baik. Dan suasana hatimu akan lebih ceria. Dengar. Aku minta ini hanya untuk membuatmu lebih ceria. Aku bukannya memaksamu. Hari ini atau besok. Atau... Tidak, Yufi. Aku ingin bertemu denganmu malam ini. Ada beberapa yang harus kukatakan padamu. Itu baru namanya semangat, Muku-nuku. Sampai nanti. Terima kasih, Yufi. Sampai nanti. Aku ingin pergi jauh dari rumah ini. Aku benar-benar tidak bisa bernafas di rumah ini. Hari ini saranmu akan berhasil, Paman. Hari ini saranmu akan berhasil, Paman. Akan kuberi pelajaran sampai dia tidak berani lagi melawanku. Ya. Siapa? Nomor siapa itu? Kapan? Di mana? Kenapa kau tidak beritahuku sebelumnya? Aku segera ke sana. Aku pergi sekarang. Kabari aku terus. Kau tetap di sana. Kalau aku tiba-tiba langsung ke sana, maka aku harus bicara dulu dengan Ica. Ica, aku harus bicarakan sesuatu yang sangat penting. Tolong telepon balik. Ini sangat penting, Raghuvendra. Rajesh, bawa keluar mobil. Beberapa hal biarkan saja di sana. Taruh di sana. Iya, Tuan. Bagus. Selamat bersenang-senang, Tuan. Miss call. Tuan Ratore menelpon tadi.
Ica, aku harus bicarakan sesuatu yang sangat penting. Tolong telepon kembali. Ini sangat penting, Ragu Frendra. Apa yang mau dia katakan padaku? Semoga ini bukan tentang Mukta. Coba aku telepon dia. Tidak tersambung. Ya ampun, apa yang harus kulakukan? Ada di mana Tuan Ratore saat ini? Di hotelnya. Coba aku pergi ke sana dan menemuinya. Sharma, surat ini untuk Nyonya Ica. Harus sampai ke tangannya malam ini juga. Tentu saja. Kalau kau perlu bicara denganku, telepon Gupta. Iya. Baterai handphoneku sudah habis. Aku harus segera ke airport. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, Yufi. Aku sudah sampai di resepsionis. Kau di mana? Aku segera sampai, Tuan Putriku. Baiklah. Maaf, Nyonya. Sebelum pemeriksaan kau tidak boleh masuk. Periksa dulu dia. Permisi, Tuan Ratore. Tuan Ratore sudah pergi. Dia akan kembali beberapa hari lagi. Dia sudah pergi. Hai, Mukta. Hai. Apa kau tahu dia pergi kemana? Tidak tahu, Nyonya. Maaf, Nyonya. Apakah kau Nyonya Ica? Iya. Tuan Ratore meninggalkan surat ini untukmu. Yufi, kita mau kemana? Kita akan datang ke sebuah pesta kecil dan sederhana. Tempatnya di sini, di lantai 3. Baiklah. Nyonya Ica, aku harus pergi karena urusan penting. Aku tahu, harusnya tidak pergi dalam keadaan seperti ini. Tapi aku bisa punya keberanian karenamu. Aku tahu, kau pasti akan menjaga Mukta. Rasanya sedih harus pergi dari putriku. Tapi aku akan menghubungimu lagi nanti, sampai nanti. Raghavendra Pratap, Ratore. Mukta dengan Yuvraj. Permisi, dia adalah Yuvraj Singh Bundela, bukan? Maaf, Nyonya. Aku tidak bisa memberikan informasi tentang tamu kami. Silakan. Mukta. Di kuil ini, di hadapan dewa aku berjanji bahwa aku akan selalu menjaga Mukta.
Aku akan mendukungnya dalam setiap langkah, dan aku akan selalu melindunginya. Muktah, di mana pestanya? Ikuti aku. Ini acaranya kakekku. Dia orang yang sangat baik. Kau harus bertemu dengannya. Ayo. kemana perginya Muktah? Ah, ya ampun. Ada banyak sekali kamar di sini. Kemana perginya mereka? Kenapa Muktah bisa ada di hotel ini bersama dengan Yufi? Kira-kira ada di mana kamar mereka berdua? Yufi, lelucon apa ini? Baiklah. Sekarang lihat. Yufi, tidak ada siapapun di sini. Kau bilang ini pesta pribadi. Lelucon macam apa ini? Yufi! Pesta khusus untuk teman yang khusus. Omong kosong apa ini, Yufi? Hanya kau dan aku. Hanya kita berdua. Bukankah katamu, kau sangat khawatir tadi? Ini adalah cara menghilangkan kekhawatiranmu. Ayo kita bersulam. Yufi, aku tidak minum. Ayolah Muktah. Ini hanya minuman. Yufi, aku sudah bilang aku tidak minum seperti itu. Ayolah Muktah. Ini cuma minuman. Yufi, aku benar-benar tidak suka semua ini. Aku mohon kita pergi saja dari sini. Aku tidak ingin pesta apapun. Tunggu sebentar. Ini adalah hal yang salah. Pertama kau mendekat dan membangkitkan harapan. Tapi kemudian kau bersandiwara untuk menjauh.
Sandiwara? Apa maksudmu sandiwara? Yufi, aku menganggapmu hanya sebagai teman saja. Aku sedang merasa khawatir dan aku merasa kalau aku bisa membagi rasa itu dengan seorang teman, maka aku akan merasa lebih baik. Dan setelah datang ke sini, Yufi, kau benar-benar sudah salah paham. Tidak, tidak, dan tidak. Menurutku, kau yang sudah salah paham padaku. Lepaskan tanganku. Kau datang atas keinginanmu. Tapi kau pergi hanya atas keinginanku. Permisi. Yufi! Tidak. Jangan coba-coba. Yufi, tolong biarkan aku pulang. Kenapa kau melakukan ini? Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada gadis seperti ini. Dari kepala sampai kaki, kau gadis yang membosankan. Kau tidak punya penampilan menarik atau apapun. Tidak ada. Tapi tetap saja aku terpaksa harus melakukan ini. Kau tahu kenapa? Karena tamparan itu masih terasa bergema di telingaku. Pasti akan berbeda kalau masalahnya selesai di sana. Tapi kemudian kau memanfaatkan diriku. Kau ikut denganku untuk nonton film tengah malam, kemudian pergi jauh bersamaku. Kau juga minta bantuanku untuk mengatasi Aman. Yufi, hentikan. Kau anggap aku apa? Seorang anak kecil? Kau pikir aku tidak mengerti apa-apa? Aku memang tidak mengerti apa yang kau inginkan dariku. Atau mungkin aku tahu benar apa yang kau inginkan. Jangan pasang wajah polosmu itu. Ayolah. Ayo kita bersenang-senang. Bagaimana? Tangan ini tidak akan pernah bisa menamparku lagi. Lepaskan aku. Tangan ini hanya akan mencintaiku dan hanya akan membelaiku. Kau tidak akan bisa lari dariku kali ini. Yufi, lepaskan aku. Kau sudah melarikan diri berulang kali. Aku mohon lepaskan aku. Ada waktunya kakakmu bisa menyelamatkan. Ada pula saat kau bisa membuat alasan dan melepaskan dirimu. Tapi tidak hari ini. Hari ini kau baru bisa pergi. Setelah dendamku terlampiaskan. Mengerti? Yufi, aku pikir kau sudah berubah. Aku hanya pura-pura saja demi tercapainya dendamku. Dan hari ini, aku akan melampiaskannya dengan baik. Kau dengar, Mukta? Lepaskan! Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku, Yufi! Sudah, diam! Lepaskan! Lepaskan! Permisi, apakah kau melihat ada gadis berbaju merah? Aku tidak lihat siapa-siapa dari tadi. Di mana Mukta? Yufi, jangan. Yufi, aku mohon. Tolong!
ini kau akan rasakan pembalasan dendamku. Tolong aku! Bagaimana cara untuk bisa menemukannya? Aku harus bisa menemukan cara untuk bisa menemukannya. Tapi ada di mana putriku sekarang? Mukta! Itu suara teleponnya Mukta. Itu memang suara teleponnya. Mukta! Tolong! Tolong keluarkan aku dari sini! Mukta! Kali ini kau akan rasakan pembalasanku, Mukta. Kali ini akan kupastikan kau tidak akan bisa lolos dari pembalasanku padamu pada hari ini. Tolong! Tolong! Tolong seseorang! Tolong! Tolong! Mukta, buka pintunya cepat! Halo, permisi Nyonya. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau punya kunci utama? Putriku ada di dalam kamar ini. Kau mau apa? Ayo pergilah sekarang. Aku mohon mengertilah. Dia butuh bantuan. Dia sedang dalam masalah sekarang. Tolong Dengar bantu Nyonya, aku. ayo cepat pergi dari sini Nyonya. Aku mohon tolong aku. Putriku ada di dalam. Tolong tidak Nyonya, aku tidak bisa melakukan Kalau apa-apa. kau tidak melakukannya, maka akan kulaporkan kepada Tuan Ratore. Baiklah, tunggu sebentar. Yuvraj! Mukta! Lepaskan Mukta, Yuvraj! Apa? Aku bilang lepaskan Mukta sekarang. Kau ibunya Miti, kan? Pergi dari sini. Jangan pernah ikut campur urusanku. Lepaskan aku! Diam kau. Pergi dari sini. Ini untuk terakhir kalinya. Aku peringatkan kau. Yuvraj! Mukta! Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Ambil ini. Kau tidak akan pernah bisa lolos dariku. Wanita itu tidak bisa menyelamatkanmu. Dia tidak bisa menyelamatkanmu, Mukta. Yuvraj, menjauhlah dari Mukta. Aku bilang menjauhlah. Kau mau apa? Mundur kau, Yuvraj. Kau sedang tidak sadar. Aku bilang menjauhlah. Yuvraj, menjauhlah dari anakku. Yuvraj, jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekati anak. Yuvraj, aku peringatkan kau, pergilah dari sini. Mukta! Yuvraj! Yuvraj. Pergi. Yuvraj. Pergi kau! Pergi dari sini! Kau banyak mengeluarkan darah. Sudah, pergi dari sini! Tangkap mereka berdua. Pergi dari sini! Cepat tangkap mereka berdua. Lepaskan aku! Diam kau. Lepaskan! Ayo bangun. Ayo cepat bangun.
Nyonya, kau juga harus ikut kami ke kantor polisi untuk mengajukan laporan. Cepat, bawa dia. Ayo. Yufi? Ini airnya. Oh, hari yang indah. Oh, hari yang indah. Oh, hari yang indah. Aku duduk di mana? Maaf, Ayah. Aku akan duduk di sini, di bangkumu. Kakak ipar. Salam. Salam. Aku banyak minum karena ayah sudah pergi. Aku harus minum. Maaf. Maaf. Fir. Fir. Kau jadi sangat pemarah ya. Hah? Kau jadi sangat pemarah. Aku jadi lupa melepaskan sepatuku. Untuk itu kau jadi marah. Aku akan lepas sekarang. Tidak ada yang terjadi kalau kau marah. Maaf. Ted, ini adalah rumah, bukan penginapan. Setidaknya bersikaplah sopan. Maaf, aku minta maaf. Hei kakak, kau memang mengatakan kebenaran yang mutlak. Sopan santun itu sangat penting di rumah ini. Memang sangat penting. Sekarang lihatlah, piringku sudah kosong. Piring dia juga kosong. Dan kakak ipar tidak bisa menghidangkannya. Oh. Hei kakak ipar, kenapa kau yang repot? Hah? Kau pikir aku harus makan rumput ini? Aku tidak suka ini. Dari mana aku bisa dapat kekuatan? Aku seorang pria. Hei, siapa di sana? Siapa itu? Ambilkan makanan khusus untukku. Ih. Kak Canda?
Canda, semua ini tidak boleh terjadi di rumah ini. Apa yang kau lakukan? Kasab, jangan bicara padaku seakan-akan aku ini pelayan. Dia jadi berani sekarang. Belajarlah mengetahui batasanmu. Canda, apa kau tidak tahu? Makanan itu dilarang di rumah ini. Bibi, bahkan makhluk hidup pun dilarang di rumah ini. Jadi berapa lama seseorang bisa tinggal di sini? Kadang-kadang ada seseorang yang ingin melawan larangan dan peraturan itu. Makanlah. Mulai hari ini, kau memiliki separuh dari rumah ini. Jadi, mulai sekarang, hanya itu yang akan dihidangkan untukmu. Dasar penipu. Hei Canda, berikan ini pada cucuku, Yuvraj. Kalau dia datang nanti, Hehe, di rumah ini hanya ada satu orang yang ada di belakangku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu, lihatlah, Mukta belum datang juga. Ya, Divya, aku sudah menelponnya, tapi tidak diangkat. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup anak-anak ini. Aku tidak mengerti sama sekali. Sejak Miti datang, Mukta jadi sedikit berubah. Dan setelah Ratore datang, dia pun sangat menarik diri. Dia tidak mau lagi bicara pada siapapun. Aku tidak mengerti apa yang harus aku nasihatkan padanya dan bagaimana menjelaskannya. Kau juga telah salah mengarahkan Tapasya. Kalau kau coba-coba memainkan sandiwara ini kepada putriku juga, maka kau akan lihat apa yang bisa kulakukan. Demi dewa, apakah Mukta menganggap serius ucapan Ratore? Maafkan aku, kakek. Maafkan aku. Aku tidak bersalah. Siapa yang sudah lancang? Siapa pelakunya? Yuvraj Singh Bundela.